yang ke 27 apa tambah 28 juga bisa. Latihan kudu. ya, hamdan wa syukranillah salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du wala haula wala quwata illa billah wa ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di kesempatan ini pagi ini kita bisa sama-sama luangkan waktu untuk mengkaji Al-Qur'anul Karim khususnya terkait dengan terjemah Safinda. Maka kita akan memulai hari ini dengan ayat berikutnya yaitu ayat yang ke-27. Ya, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Baik, kita akan terjemahkan yang hitam-hitam terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama alladzina, ya alladzina orang-orang yang, ya alladzina orang-orang yang, Allahi Allah, artinya dari, ya, min dari, kemudian iranhi itu kata ganti Ya. wa dan maka apa yang Allahu Allah dengan dengannya bahwa bahwa itu ya bahwa wa dan yufsidu fasada, ya fasada fasid, ya fasada yufsidu mereka membuat kerusakan. Kerusakan ya, membuat kerusakan. Membuat kerusakan fil ardi di bumi. Ulaika mereka itu hum mereka adalah. Jadi ulaika mereka itu hum mereka adalah. Ya, kita ulang yang merah, yang hitamnya alladzina orang-orang yang Allah ya Allah min dari wa dan ma apa yang Allahu Allah bihi dengannya bahwa wayufsidunya dan mereka berbuat kerusakan di bumi ulaika mereka itulah mereka orang-orang yang mereka adalah. Baik, sekarang yang merahnya ada yang kuduna, ada ahda, ada ba'di dan seterusnya. Nah, yang kuduna terkait dengan pola berawalan ya, kata berawalan ya, berakhiran nun itu ada subjeknya atau failnya mereka. Jadi yang kuduna, ya, yang kuduna itu dari kata naqadha, sehingga kalau ada ya awalnya waw nun akhirnya maka menjadi subjeknya itu jamak banyak, jadi mereka. Yang kuduna mereka melanggar, yang kudun mereka melanggar, jadi ada subjeknya mereka. Jadi semua polanya sama, awalannya akhiran nun, kata apapun itu subjeknya mereka, failnya adalah domir hum. Yang kuduna mereka melanggar, yang kuduna mereka melanggar ahda perjanjian, perjanjian. Ba'di sesudah, ba'di ya ba'diyah, sholat sunnah ba'diyah sesudah, qabli sebelum, qabliyah. Ba'di sesudah misaqihi penetapannya. Ya. Oh, penetapan bukan misal gitu Ustaz. Misal, masalan ya. Kalau ini misal.
Kalau perumpamaan misal, kalau dia bisa penetapannya, mitsaqihi, penetapannya. Yaqta'un sama polanya dengan yang kudun awalannya akhiran waw nun. Yaqta'un berarti subjeknya mereka, failnya mereka, hum. Yaqta'un mereka memutuskan. Yaqta'un dari qata'a. Qata'a. Qata'a yaqta'un mereka memutuskan. Amaro telah memerintahkan, amar. Amaro memerintahkan. Makanya ada bahasa amar ma'ruf nahi mungkar, memerintah baik, mencegah kemungkaran. Dari kata amaro pelakunya namanya amir, yang memerintah. Makanya amirul mukminin. Ya, yang memerintah orang beriman atau yang menjadi penjaga urusan orang beriman. Jamaknya dari amir adalah umaro. Umaro itu pemerintah. Jadi amaro artinya memerintah. Amaro fi'il madhi, amaro memerintah. Makanya ada fi'il amr. Fi'il amr kata kerja perintah. Yusola disambungkan. Jadi kalau yusila ya menyambung. Kalau yusola jadi majhul. Yusola disambung. Yusola jadi majhul disambung. Al-khasirun orang-orang yang rugi. Al-khasirun orang-orang yang rugi. Baik, pertama yang kuduna mereka melanggar. Melanggar. Yang kudun mereka melanggar ahda perjanjian. Sudah mitsaqihi penetapannya. Sudah penetapan. Yang kuduna mereka memutus. Memerintahkan. Yusala disambung al-khasirun orang-orang yang rugi. Baik, coba kita ulang yang merahnya. Yang kuduna mereka melanggar perjanjian. dan ba'di sesudah Mitsaqihi penetapan. Misak. Ya, mereka memutuskan. Memerintahkan. Usola disambung. Orang-orang yang merugi atau yang rugi. Baik, kita akan sambungkan. Alladzina orang-orang yang kuduna mereka melanggar ahda perjanjian Allah. Setelah misihi tetapannya. Wa dan ta'un kita memutus apa yang amaro telah memerintah Allah bihi dengannya. An bahwa yusola disambung. Wa dan yufsiruna mereka merusak atau berbuat kerusakan fil ardi di bumi. Ulaika mereka itulah hum mereka adalah al khasirun orang-orang yang rugi. Diulang, alladzina orang-orang yang guna mereka melanggar dan perjanjian dengan Allah dari sesudah penetapannya. Wadan yakuna dan mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya. Bahwa Yusala disambung dan mereka membuat kerusakan di bumi. Mereka itulah mereka adalah orang-orang yang merugi. Baik, silakan dibaca bersama lafaz dan jumlahnya. Alladzina orang-orang yang kuduna mereka melanggar perjanjian Allah min dari ba'di sesudah memutuskannya. Badan yakuna memutuskan apa yang Allah perintahkan dengannya.
dengannya bahwa yusalu bahwa disambung, yusola Sudah ada yang yusiduna disambung dan mereka yufsiduna berusaha ulaika mereka itulah mereka fil ardi orang yang di rugi. dalam bumi. Ini memasukkan disambung ini gimana nih Ustaz? Kok nggak nyambung ya? Humul khosirun, mereka orang-orang yang rugi. Di tafsirnya akan kita jelaskan. Enggak, kalau membaca terjemah aja masuk kata disambung ini merintahkan dengannya bahwa disambung. Terus apa tuh maksudnya? Ya, Kadang ada kata-kata memutus, jadinya dari sini menyambung. oh kena mutus gitu ya? Iya, dia kan banyak ta'una, kan memutus. Apa yang perintah Perjanjian. bahwa disambung? Iya. Ya tafsir nanti kali. Kalau perkata memang agak aneh, tapi kalau sudah per kalimat sudah rapi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Jadi terkait dengan yaqta'un dengan yusola, itu nanti karena mereka itu melanggar perjanjian, mereka memutuskan apa yang harusnya disambungkan. Maksudnya adalah Oh gitu. Allah memerintahkan ketersambungan antara perintah yang Allah berikan kepada mereka dengan pelaksanaannya. Nah, pada faktanya bahwasanya mereka tidak melaksanakan, bahkan tidak mendengarkan. Jadi mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah harusnya nyambung dalam tataran pelaksanaan kehidupan. Itu jadi maksudnya begitu. Baik, silakan mungkin kita akan baca dulu ya terjemahnya. Pak Zuhar silakan satu ayat 27. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina orang-orang yang kuduna mereka melanggar ahda perjanjian Allah min dari ba'di sesudah misaqihi penetapannya wayak ta'una dan mereka memutuskan ma amarallah apa yang Allah perintahkan dengannya dengannya bahwa yusala disambung wa yusiduna fil mereka berbuat kerusakan di bumi ulaika mereka itulah mereka al khasirun orang-orang yang rugi. Baik, nah berikutnya Pak Tahir silakan Pak. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Alladzina orang-orang yang kuduna mereka melanggar ahda perjanjian Allah min dari ba'di sesudah mitsaqihi penetapannya wa dan yaqta'una mereka memutus apa yang amarallahu memerintahkan Allah bihi dengannya bahwa yusola disambung wahyufsiduna dan mereka membuat kerusakan fil ardi di dalam bumi. Ulaika mereka itu umul khosirun, mereka adalah orang-orang yang rugi. Baik, alhamdulillah. Silakan Pak Imran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Alladzina orang-orang yang ya kuduna mereka melanggar ahda perjanjian Allah min dari ba'di sesudah misakihi penetapannya wa dan ya'ta'una mereka memutus apa yang amaro telah memerintahkan Allah bihi dengannya bahwa yusola disambung dan yufsiduna mereka membuat kerusakan fil ard di bumi ulaika mereka itu mereka al khosiruna orang-orang yang rugi. Baik, alhamdulillah Pak Afril silakan Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allazina orang-orangnya yang kuduna mereka melanggar ahdi perjanjian Allah min dari ba'di sesudah misaki penetapannya
Wa dan yaqta'una, mereka memutuskan apa yang amarallah, apa yang diperintahkan Allah padanya, an yusallu, bahwa Salah. Sholat. ayyusala, dia disambung, wa yufsiduna, dan mereka berbuat kerusakan fil ardi, di bumi, ulaika, mereka itulah, mereka al khasirun, orang-orang yang merugi. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan Ibu. Suaranya tertutup. Belum aktif Bu Harti suaranya. Ya. Silakan. Alladzina, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ahda perjanjian Allah dari sesudah misaqih, diteguhkan, ya, dikuatkan Penetapannya. penetapannya. Fayaqta'una, mereka memutuskan apa yang amarallah, Allah perintahkan, bihi, dengannya, an, untuk yusola, disambung, wa, dan yufsiduna, mereka membuat kerusakan, fi, di bumi, al-bumi, ulaika, mereka, mereka al-khasirun, orang-orang yang merugi. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Ella. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ahda, janji Allah min, dari ba'di, sesudah misakihi, penetapannya, wa, dan yaqta'una, mereka memutuskan apa yang amaro, telah diperintahkan Allah bihi, dengannya, an, bahwa yusola, menyambung, Disambung. dan yusola masyhur, yusola, disambung, wa, dan yufsiduna, mereka membuat kerusakan, di dalam al-ardi, bumi, ulaika, orang-orang yang mereka yang al-khasirun, orang-orang yang merugi. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Ai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina, orang-orang yang kuduna, mereka melanggar ada perjanjian Allah, ya Allah, min, dari ba'di, sesudah misaqihi, menetapkannya, wa, dan yaqta'una, mereka memutuskan apa yang amaro, telah memerintahkan Allah bihi, dengannya, an, bahwa yusola, menghubungkan, wa, dan yufsiduna, mereka membuat kerusakan, fi, di al-ardi, bumi, ulaika, mereka itu, mereka al-khasiruna, orang-orang yang merugi. Baik, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut terkait dengan pembahasannya, yaitu kita mengulang materi-materinya. Yang pertama adalah terkait dengan ayat yang barusan kita baca ini, ayat 27. Di ayat ini ada terutama materi yang dicetak merah. Yang dicetak merah itu pertama ada rumus untuk mengingat bahwasannya kosakata yang di ayat 27 ini Suara Ustaz hilang. Amir dari kata amaro, memerintah. Ada lagi fiil amr, sehingga memudahkan untuk kita bisa explore gitu ya. Oh, amaro fiil amr, kemudian ada amir, ada umaro, ya, ada imaroh. Nah, kemudian berikutnya yusola, disambungkan. Ada kata wasol. Oh, diwasol itu disambung.
Dari kata wasola, asalnya adalah wasola. Wasola itu nyambung. Oh, wasol. Berarti bacaan di wasol disambung. Kemudian ada silah, wasola, silah yang menyambungkan. Wasilah. Ya, dari kata wasola, wasol. Kemudian ada kata wasilah. Berikutnya ada kalimat ba'di. Ba'di itu juga mudah untuk kita ingat karena ba'di berkaitan dengan kita aktivitas ibadah. Ada sholat sunnah ba'diyah, ada qobliyah. Ba'di berarti sebelum dilaksanakan. Sesudah sholat fardu ba'di, kemudian lawannya adalah qobli sebelum. Kemudian yang mudah juga al-khasirun, khasir. Khosaro, dari kata khosaro, al-khasir itu orang yang rugi. Jika orang yang ruginya banyak, maka al-khasirun, orang-orang yang merugi. Al-khasir, khasirun, orang-orang yang merugi. Kemudian berikutnya adalah ketika kita masuk ke pola yang kuduna dan pola yaqta'una. Itu sama-sama kita lihat polanya berawalan ya, berakhiran wa nun. Artinya di sini kita tentukan dulu subjeknya, fa'ilnya. Oh, berarti di sini ada fa'ilnya jamak, hum, mereka. Yang kuduna ada mereka, yaqta'una juga ada mereka. Cuma predikatnya, kata kerjanya apa? Yang kudun mereka melanggar. Oh, berarti mereka melanggar. Cukup dua kata saja, mereka melanggar. Sedangkan yaqta'un, oh yaqta'un berarti mereka memutus. Jadi jelas ada subjeknya. Nah, kalau sudah subjeknya jelas, tinggal dicari predikatnya. Jadi yang kudun dari naqadha, naqadha berarti yang kudun. Oh, yang kudun berarti melanggar. Kemudian yaqta'un dari kata qata'a, yaqta'un. Ada bahasa idza matabnu adam in qata'a anhu, in qata'a, ada kata qata'a, putus, terputus. Yaqta'un, memutuskan. Mereka memutuskan atau mereka memutus. Kemudian ada ahda dan misaqi. Sisa lagi dua. Ahda itu artinya ahda, perjanjian, ahdun. Ahdun, perjanjian. Ahdun, ahda, ahdi, ahda. Ahda, ahdi, ahdu. Jadi AIU-nya itu tidak merubah arti. Ahda, ahdi, ahdu. Ahda, ahdi, dan ahdu. Itu sama artinya perjanjian. Oh, berarti ahda perjanjian. Ahdu perjanjian. Ahdi juga sama artinya perjanjian. Kemudian ahda ini tanwinnya hilang karena Allah itu, Ustaz. betul. Jadi tanwin hilang karena idhofah itu. Jadi karena dia menjadi mudhof ilaih atau idhofah. Ahda itu mudhof dan ketentuan mudhof tidak boleh tanwin. Asalnya ahdan. Jadi jika kita hilangkan ya lafaz Allahnya, maka akan seperti ini, alladzina yanquduna ahdan. Karena tidak boleh tanwin, maka cukup ahdallah. Gitu. Nah, kemudian misaqih, penetapan, misak, ya, misak dari kata wasaqo, wasak, misak, penetapan, misak. Jadi memang diulang-ulang nih kata misak, oh misak. Ada bahasa misakon golido. Misalkan golido, itu gimana tuh? Ya, misakon golido, penetapan yang berat atau perjanjian yang berat. Ya, jadi misak. Orang yang nikah itu kan sering dengar di situ, Ustaz, ya, misak. Justru itu, misakon golido itu artinya perjanjian yang berat. Yang teguh. Yang teguh. Maka golido itu ada kalau kita bahasa toharoh dalam ilmu fikih ada najis mughaladoh. Nah itu. Mughaladoh itu artinya najis berat. Maka goladoh dan golido itu hampir sama. Goladoh itu berat, golidon juga berat. Jadi misakon golidon. Kalau ada najis itu najis mughaladoh. Nah di sini adalah misak, penetapan atau perjanjian, ya penetapannya. Jadi hampir sama dengan ahda, Ustaz. Ya, jadi kalau misalkan ahda itu perjanjiannya, nah kalau misak itu penetapan perjanjiannya. Penetapan perjanjiannya. Jadi misalkan begini,
kalau bahasa itu, kalau ahdi itu secara umum ahdun, tapi kalau misak itu kalau ada piagam penandatanganannya secara resmi. Nah, itu namanya misak. Jadi piagam atau perjanjian itu tidak dianggap sah kalau tidak dimisakkan, ditetapkan, baik itu dengan tanda tangan atau keputusan. Jadi kalau ahdun itu secara umum, ya perjanjian sifatnya umum, tapi kalau misak itu ada legalitasnya lah, begitulah. Jadi misak itu legalitasnya. Begitu. Baik, coba kita sama-sama baca bersama lafaz dan terjemahnya ayat 27. Nanti setelah dibaca bersama-sama, kita lihat ayatnya, ucapkan, bacakan terjemahnya secara langsung. Nah, kita bareng-bareng dulu sama-sama, Bapak Ibu sekalian. Alladzina orang-orang yang mereka melanggar mereka dari Allah perjanjian Allah Allah setelah setelah minta dari sesudah hanya tapi dan yakuna mereka memutuskan ma yang Allah sedangkan Allah bimbing dengan menyebutkan bahwa itu salah di bumi al-khasirun, orang-orang yang merugi. mereka itu Lihat ayatnya Bapak Ibu. Jadi mata kita membaca, ya mata kita membaca, sedangkan lisan kita mengucap terjemahnya. Jadi mata membaca, lisan kita mengucap terjemahnya. Orang-orang yang mereka melanggar perjanjian melanggar perjanjian ada setelah Allah perintahkan penetapannya bukan Allah dan memutus apa yang mau Allah dengan ayu tolak kita berbuat kerusakan di bumi, mereka itu lah mereka membuat kerusakan. Al-Khasirun udah ada merekanya tapi pakai hum lagi itu penegasan itu. Ya, hum orang-orang yang merugi. Jadi mereka itulah betul-betul merugi gitu maksudnya ya. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Enggak, humnya kan merekanya 2 kali tuh. Ya, jadi itu penegasan, penegasan betul. Ya. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian coba ada ayat 28 yang akan berikutnya. Itu yang hitam-hitamnya coba kita terjemahkan. Pertama takfurun. Takfurun itu kalau awal kalian ingkar dengan betul. Kalian ingkar. Jadi awalan ya dan kalian adalah untuk kalian adalah kalian kembalikan padanya kalian dikembalikan. Kemudian lagi. Oke, coba kembali. Mungkin Pak Majwar dicoba yang hitam-hitamnya di ayat 28 Pak, coba diterjemah ayat 28 yang hitam-hitamnya. Baik, takfuruna kalian ingkar billahi dengan Allah, wa kuntum dan kalian adalah kalian summa kemudian summa ilaihi turja'un, kemudian turja'un kalian kembali ilaihi dengannya, dikembalikan ilaihi kepadanya. Oh, kepadanya. Summa ilaihi dan kepadanya kalian dikembalikan. Oh, kalian kembali kepadanya, kalian kembali, bukannya pasif nih kan? Ya, ini dikembalikan. Ini turjaun, ini pasif betul. Oh, pasif. Kemudian kepadanya, kalau kita lihat summa kemudian ilaihi kepadanya turjaun kalian akan dikembalikan.
Kalian akan dikembalikan. Nah, coba yang merahnya Pak Mazhar kira-kira coba Pak, yang merahnya Pak, kaifa. Kaifa bagaimana? Amwata mati ya Ustaz? Mati. Amwat maut ya sama, maut amwat. Pak Ahya hidup. Ahya hidup. Yumi Ya. mati lagi. Hidup. Hidup. Betul. Nah, coba sekarang Pak, kayaknya mudah ayat 28 digabung yang merah dengan yang hitam Pak Mazhar coba. Bagaimana kalian kafir kepada Allah? Wa kuntum dan kalian adalah sebelumnya mati gitu, amwatan. Maka ahyakum, maka kemudian menghidupkan kalian. Summa kemudian yumitukum, kalian mati, dimatikan ya. Dia mematikan kalian. Summa yuhyikum, kemudian kalian dihidupkan. Dia menghidupkan kalian. Ya, menghidupkan. Dan kemudian ilaihi kepadanya turja'un, kalian dikembalikan. Masya Allah bisa ya. Alhamdulillah bisa tuh. Ada lagi yang mau coba? Boleh, silakan. Pak Thohir? Ya, boleh. Kaifa bagaimana takfuruna kalian ingkar billahi dengan Allah dan kalian kuntum kalian ambata kalian dihidupkan ambata kalian mati wa ahyakum dan kalian dihidupkan. Tuma kemudian yumi tukum kalian dimatikan. Tuma kemudian yuhyikum kalian dihidupkan. Tuma kemudian ilaihi kepada Allah turja'un kalian dikembalikan. Dia kalian dikembalikan betul kan? Ya, kemudian ilahi kepadanya dikembalikan. Kalian akan dikembalikan. Boleh, silakan Pak. Coba. Ya Pak Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa bagaimana takfuruna kalian kafir billahi dengan Allahi Allah wa dan kuntum kalian adalah amwatan mati ya yang mati fa maka ahya dia menghidupkan kalian kum kalian summa kemudian yumi tu dia mematikan kalian kalian summa kemudian yuhyikum dia menghidupkan kalian summa kemudian ilaihi kepada-Nya turja'una kalian dikembalikan. Baik, alhamdulillah. Pak Priya, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa bagaimana takfuruna kalian kafir billahi kepada Allah wa dan kuntum kalian amwatan tadinya orang-orang mati fa ahyakum maka dia menghidupkan tuma yumitukum kemudian dia matikan kalian tuma yuhyikum kemudian menghidupkan kalian summa ilaihi turja'un kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa bagaimana takfuruna kalian ingkar billahi dengan Allah wa kuntum dan kalian adalah ambatan mati wa maka ahyakum dia menghidupkan kalian Tuma kemudian yumitukum dia mematikan kalian. Tuma kemudian yuhyikum dia menghidupkan kalian. Tuma kemudian ilaihi padanya turja'un kalian akan dikembalikan. Baik, alhamdulillah.
A'udzubillah. Saya Ustaz. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Kaifa bagaimana takfuruna kalian ingkar atau kafir billahi dengan Allah wa dan kuntum adalah kalian amwatan mati fa maka ahya dia ahyakum dia menghidupkan kalian summa kemudian yumitukum dia mematikan kalian summa kemudian yuhyikum dia menghidupkan kalian summa kemudian ilaihi kepadanya turja'un kalian akan dikembalikan. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan Bu Ai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa bagaimana takfuruna kalian ingkar bi dengan Allah ya Allah wa dan kuntum adalah kalian amwatan orang-orang mati. Fa maka ahyakum dia menghidupkan kalian, summa kemudian yumitukum dia mematikan kalian, summa kemudian yuhyikum dia menghidupkan kalian, summa kemudian ilaihi kepadanya turja'una kalian akan dikembalikan. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah tuh ayat 28 gampang. Nanti ayat 29 juga mudah tuh kayaknya tuh. Ayat 29. Ya kita perhatikan ayat 29 juga itu ada alladzi yang hitamnya yang ya alladzi yang ya atau alladzi telah menciptakan alladzi kalian apa yang aku bagi kalian ma apa terjadi dalam bumi jami'an semuanya telah menciptakan kemudian istawa dia bersemayam bersama kemudian langit maka menyempurnakan dia pikuli atas segala sesuatu langit dan ditulis dengan segala sesuatu alimun maha mengetahui. Istawa bersemayam. istawa itu menyempurnakan Ustaz ya. Ya di sini dikatakan Bisa bermakna di sini artinya menuju ke langit. menuju Langit. Ya, kemudian baru sawahuna menyempurnakan. Ya. Nah, jadi kata-kata yang terutama yang hitam ini kita deteksi gampang ya, apalagi ada kata-kata yang merahnya alladzi khalaqa, kemudian lakum ma fil ardi summa ila as-sama fa samawat itu berarti langit ya. Wa kemudian huwa bi kulli syai'in. Nah, ini populer. Hanya tinggal yang merah-merahnya juga jami'an itu sudah tahu. Jami'an huwa sudah tahu kita. Jami'an semuanya istawa menuju ya istawa menuju ya sawa menyempurnakan hunanya. Jadi sawahuna menyempurnakannya. Sab'a 7, sab'a itu 7, sab'atun sab'a 7. Kemudian alim maha mengetahui. Alim maha mengetahui. Insya Allah juga mudah. Nah, ini kalau tidak memberatkan ayat 29 ini coba nanti terjemah lafdiah berkata di grup ya. Pak Mazhar boleh ya untuk latihannya. Ya. Nah, di grup kita atau tadi mengingatkan 28 29 tuh. 28 jadi random aja. Jadi tidak usah berurutan, random. Misalkan kalau kita fokus ke kalimat fiilnya, misalkan tadi ada takfurun, kemudian ada ahya, ada yumitu, ada yuhyi, ada turjaun. Jadi random fiil dulu boleh, kemudian nanti randomnya adalah isimnya atau randomnya adalah harfunnya. Jadi random aja diacak. Jadi dimunculkan seperti kuis. Misalkan di random muncul. Jadi tidak usah berurutan biar kita ada challenge-nya itu berasa. Jadi dimunculkannya random aja per kata. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan upayakan terus mengulang-ulang seperti ini dan kemudian nanti kita coba lanjutkan random di di grup WA ya dengan beberapa kata yang dimunculkan. Kemudian berikutnya ayat 27 yang kita baca ini adalah berkaitan tentang pertama Allah sambungkan ayatnya dengan ayat sebelumnya yaitu 26. Jadi alladzina orang-orang yang itu kembali kepada al-fasikin. Jadi karena di situ wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Jadi al-fasiq itu orang-orang yang fasik
itu dijelaskan. Alladzina, makanya kenapa alladzina itu disebut isim mausul, karena dia menyambungkan dari ayat sebelumnya. Jika awal ayat ada kata alladzina atau walladzina, maka itu artinya ayat yang sebelumnya masih nyambung dengan ayat yang berikutnya. Makanya disebut dengan isim mausul. Nah, orang fasik itu adalah di antara ciri orang fasik dijelaskan di ayat ini. Yang pertama, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Pertama, ciri orang fasik itu mereka melanggar perjanjian Allah setelah ditetapkan atau setelah adanya penetapan, pengesahannya, penetapannya. Jadi melanggar perjanjian dengan Allah. Maksudnya perjanjian di sini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hukum-hukumnya melalui para rasul, melalui para nabi, para rasul menetapkan hukum-hukumnya, menetapkan ketentuannya. Kemudian ditetapkan dan mereka melanggar itu. Ya, artinya dengan adanya ketetapan Allah, syariat Allah dilanggar. Yang kedua, ciri orang fasik itu adalah wayaqta'u nama amarallahu ayyusolabihi. Jadi yang kedua adalah memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung dengan perintah itu. Jadi ini bihinya itu kalau kita lihat, bihinya itu kalau kita bahasakan di depan. Jadi ma amarallahu bihi. Nah, jadi bisa saja wayaqta'u nama amarallahu ayyusolabihi. Jadi bihinya bisa dibelakangkan. Jadi sehingga yang kedua adalah mereka memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan perintah itu. Untuk disambungkan, maksudnya disambungkan perintah itu untuk dilaksanakan perintah itu. Perintah itu dilaksanakan, tapi mereka memutuskan. Artinya tidak melaksanakan perintah sama dengan memutus. Melaksanakan perintah sama dengan menyambung. Jadi maknanya begitu. Jika ada orang memutuskan syariat, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim misalkan, maka dia adalah sudah memutuskan apa yang Allah perintahkan. Tapi jika dia melaksanakan syariat yang Allah tetapkan, maka dia menyambungkan apa yang Allah perintahkan. Makanya sholat itu dekat dengan kata wasola. Wasola, sholat. Artinya ketersambungannya komunikasi. Sholat itu adalah bentuk komunikasi dengan Allah. Menyambungkan komunikasi dengan Allah. Tidak terputus. Makanya karena supaya komunikasi tidak terputus, maka ibadah yang ada unsur nuansa komunikasi yang kental yaitu sholat. Makanya sholat itu satu-satunya ibadah yang wajibnya tiap hari. Tidak ada ibadah dalam rukun Islam terutama yang wajibnya tiap hari nggak ada kecuali sholat. Kenapa? Karena butuh menyambung itu harus konsisten, tidak sewaktu-waktu. Ya. Tidak sewaktu-waktu, tapi continue. Contoh misalkan kita bisa ada siaran ngaji online seperti itu karena ketersambungan sinyalnya dengan konsistensi yang baik. Tapi kalau sinyalnya tidak baik atau terputus maka tidak akan nyambung. Jadi kontinuitasnya, konsistensinya itu dijaga. Maka di sini adalah Allah beritakan bahwa mereka memutus apa yang Allah perintahkan. Padahal harusnya disambungkan, tapi diputuskan. Sama dengan ailan listrik. Kabelnya diputus, maka mati listriknya. Ya. Maka oleh karena itu, ikhwatul iman sekalian, ciri orang fasik yang pertama adalah melanggar perjanjian Allah setelah penetapannya. Yang kedua adalah memutuskan syariat. Padahal Allah telah tetapkan syariat itu untuk dilaksanakan. Silaturahim juga Ustaz ya? Nyambung. Ya, silaturahim. Karena silaturahim itu syariat yang harus dijaga. Ya, jadi syariat termasuk daripada yang disebutkan, yaitu silaturahim. Memutus silaturahim berarti memutus syariat Allah. Kemudian yang ketiga, ciri orang fasik yang ketiga, wayufsiduna fil ardh. Mereka berbuat kerusakan di bumi. Kerusakan apapun, kerusakan lingkungan.
kerusakan tatanan sosial masyarakat, kerusakan tatanan bernegara. Semua unsur yang ada kerusakan tatanan lingkungan, ya, tatanan masyarakat, tatanan bernegara, bahkan siapapun yang merusaknya maka dia kategori fasik. Di sini wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun, dan Allah telah tetapkan kalau orang yang melakukan hal seperti itu, orang-orang fasik yang melakukan 3 hal itu, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Ya, mereka adalah orang-orang yang merugi. Maka demikianlah penjelasannya. Terkait dengan ayat yang kita pelajari di ayat yang ke-27 ini. Ya, kemudian nanti ayat 28 dan 29 mungkin disatukan nanti karena sudah kita terjemahkan, terutama ayat 28, maka tinggal makna yang terkandung di dalamnya nanti sekaligus di pekan depan ayat 28 dan 29 sekaligus mengakhiri tema di tema ini, karena nanti ayat 30 temanya baru. Ayat 30 itu temanya tema baru, begitu. Baik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Jika ada tambahan, sharing, diskusi, pertanyaan, silakan. Ya Ustaz, yang ahdallah tadi itu berubahnya bukan karena alif lam sesudahnya Ustaz, enggak? Jadi Allah. karena lafaz Allah itu jelas dia mesti alif lam. Maka sebetulnya tidak mesti alif lam. Jadi hukumnya adalah hukum idhofah. Kalau dia menjadi mudhof, ya, kalau dia menjadi mudhof maka otomatis tidak boleh tanwin. Ya, contoh misalkan kalau kita hukumi bahwa kalaupun ada alif, tidak ada alif lam, sebetulnya itu bukan substansi, tapi yang substansinya karena idhofahnya itu. Karena ada beberapa yang tidak mesti alif lam tapi berakhiran dengan tanwin. Contoh misalkan Kitabu Aliyin, kitab Ali. Ya, Kitabu Aliyin. Jadi tidak bisa Kitabul Aliyi. Atau misalkan Kitabu Masjidin, artinya buku punya masjid, punya perpustakaan masjid. Jadi tidak mesti Kitabul Masjidi. Bisa boleh tanpa alif lam, tapi kalau tanpa alif lam maka mudhof ilaihnya mesti tanwin. Jadi Kitabu Masjidin. Kitabu Aliyin, Kitabu Masjidin, Kitabu Madrasatin. Tapi kalau ada alif lam maka gak perlu tanwin, cukup kasroh. Kitabul Masjidi, Kitabul Madrasati. Nah itu ketentuannya seperti itu. Ya, kasih Ustaz. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya demikian yang kita pelajari untuk hari ini. Insya Allah nanti Kamis depan kita lanjut di ayat 28 dan 2 ayat sekaligus, insyaallah. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk kita semua, dan tentunya semoga Allah berikan daya ingat kita yang baik walaupun usia kita sudah usia 17 tahun, rata-rata ini 17 tahun. Kalau yang 18 tahun gimana Ustaz? Nah, yang 18 berarti ya sama-sama lagi lucu-lucu. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ingatan yang baik, ingatan kebaikan, memberikan kemaslahatan kebaikan untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan semoga manfaat untuk kita semua. Kita lanjut Kamis depan insyaallah. Ya, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, kafaratul majlis, subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh.